Apakah kau takut pada dahsyatnya malam? Kau takut pada derasnya hujan terhadap badai yang akan selalu di sana. Hiruk pikuk ramai kotamu tak kemana-mana. Semakin kau cari, semakin kau kehilangan. Yang kau tahu, semua hanya di pandangan matamu. Yang kau rasa tak sampai seburuk pikiranmu. Yang kau tahu, semua hanya di pandangan matamu. Yang kau rasa, semakin kau cari, semakin kau kehilangan. Terang Tuhan kalahkan kegelapan. Yang terikat pasti dibebaskan. Anugerahnya telah dilimpahkan. Ku percaya pasti dibebaskan. Bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Bukan aku lagi, bebas ku bebas, belenggu terlepas. Bebas ku bebas karenamu. Bebas ku bebas, belenggu terlepas. Bebas ku bebas karenamu. Bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Bukan aku lagi, bebas ku bebas, belenggu terlepas. Bebas ku bebas karenamu. Bebas ku bebas, belenggu terlepas. Bebas ku bebas karenamu. Hi parents and students! We're pleased to inform you that TCS is opening registration for new enrollments in 2023 and 2024. TCS is a Christian national school in Semarang. We provide creative and meaningful learning and also develop our students' spiritual growth. Don't miss the opportunity to get our special offers.
We invite you to visit our website or contact us directly to know more about our school. So, dear parents and students, what are you waiting for? Register your children and become our partner to build a bright future for your child. God bless you. Welcome to Inspiration Youth. Sek. Kenapa, Bu? Ini masih jam kerja. Loh, ini udah jam 5 sore, Bu. Ya saya tahu, ini ada jam, sana juga ada jam. Lah terus gimana? Ini hari Sabtu, Ya. waktunya beribadah. Oh, Sabtu ya? Iya. Sabtu berarti ibadah youth. Iya dong, Bu. Remaja-remaja Masa ada ini ya? Iya. Ini padahal buat proyek loh. Minggir dulu Mbak, enggak ding. Ya udah ke tengah. Iya. Sorry, saya nggak tahu. Saya kira ini masih aduh. Saya kira ini masih jam kerja. Enggak, Bu. Sudah berakhir, Bu, jam kerja Ya, kami. sudahlah kalau gitu. Iya. Tapi sebentar, saya tuh tetap pengen tahu gimana kelanjutan proyeknya Egen tuh gimana? Oh iya nih, Bu. Saya kasih secara singkat aja. Nggak apa-apa kan, Bu? Nggak bisa, saya mau yang panjang. Waduh, ini Nggak mau yang jamnya singkat-singkat. ini berjalan loh, Bu. Ya sudah, terserah kamu lah. Yang penting Oke, intinya saya pakai. progresnya Oh, iya. itu Velas dan Me itu masih berjalan, Bu. Enggak dulu. Oh iya, lupa sampean. Biar lebih kedengeran lah suaranya. Iya. Kalau sekarang kedengeran nggak? Dengeran dong. Kedengeran ya? Nah, Kok Velas sepi-sepi Me-nya semua ya? berjalan nih, Bu. Oh berjalan, Iya. bagus lah kalau gitu. Ministrinya? Ministrinya wah banyak jiwa baru yang mulai ikut untuk melayani nih, Bu. Bagus. Kalau gitu ya udahlah kita sambut dulu. Kayaknya banyak wajah-wajah yang baru ini. Iya, betul juga ya. Kita sambut dulu lah ya. Iya. Mau disambut nggak? Ayo. Kok malah senyum-senyum? Selamat datang buat Ya, semua teman-teman yang selamat baru pertama kali datang. hadir. Yang baru pertama kali hadir harus ngapain? Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, baik yang secara online maupun offline ya, Betul. itu bisa mengirimkan pesan baru, spasi nama, spasi tempat tanggal lahir ke 0858 6694 9372. Betul. Itu cuman baru spasi nama, spasi tempat tanggal lahir ya. Iya, betul. Jangan minta pulsa, Kak Tari nanti bingung. Waduh. Itu ya, Iya, udah itu jangan, aja. Bu. Nah berikutnya kita lanjut lagi ke velasnya nih. Coba saya dikasih tahu lebih rinci lagi. Velasnya sekarang tuh kita gimana progresnya? Progresnya tuh ya banyak ya dari kita yang Velas kayak Oh gitu. banyak dari kita, berarti sudah mulai jalan ya proyeknya? Jalan terus, Bu, berkelanjutan nih. Bagus, berarti buat teman-teman yang belum join, Bisa boleh join lah. untuk merasakan Betul sekali. Velas itu bagaimana ya. Apalagi teman-teman yang tadi baru pertama kali hadir, Iya, betul kita banget. juga butuh mereka. Iya. Betul. Kalau yang med, Nah, Met ini kan berdua-berdua, Bu. oh lebih sedikit ya? Iya. Kenapa kalau lebih sedikit? Ya biar lebih intim aja, Bu. Oh, Kita gitu. bisa berceritanya tuh lebih Iya, jauh iya, lebih iya. leluasa gitu. Betul, soalnya biasanya kalau di tempat besar itu agak malu ya buat Iya, cerita ya, ya. betul banget itu. Hmm. Betul Iya, banget. iya, betul. Jadi Iya. med juga bagus ya progresnya ya? Bagus. Jujur. Kita pada Met. Waduh. Ya bagus dong. Bagus lah, Bu. Bagus, med bagus. Oke, Iya. ministry. Ministry ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, Bu. Kita sudah Gimana? banyak yang ikut pelayanan. Oh, bagus, bagus. Berarti Iya. ini rata-rata di sini mereka semua sudah melayani ya? Ya, puji Tuhan, haleluya, Bu. Iya, Ya. bagus, bagus. Nah, Oke. tapi kita tetap butuh nih kalian-kalian yang mungkin belum melayani. Kita juga butuh kalian untuk seperti yang ada di belakang sini, Iya, ya kan? betul banget. Ini yang ada di samping sana juga. Iya, jangan yang ada lama-lama, di Bu. atas. Ngadep depan, Bu. Oh, gitu ya. Iya, Oh, betul. sini lagi. Iya, Nah, kita banyak. pokoknya intinya butuh kalian-kalian lah kita ya buat untuk- sama-sama melayani. Iya, betul kita banget. jalankan bareng-bareng proyeknya Yes, Egen ini. Betul banget, Bu. Betul ya. Tapi saya dengar-dengar kamu merasa lelah. Ya, saya kan juga manusia ya, Bu. Bisa merasa lelah. Saya butuh gitu ya? hiburan dong ini. Agak marah ya ke saya. Ya tapi nggak apa, saya sudah sediakan untuk kamu dan teman-teman pekerja yang Apa itu, lainnya. Bu? Agen Urias. Nah, ini dia buat kita yang punya kaki kan. Punya dong. Nah, kita makanya kita main sepak takraw. sepak takraw. Itu badminton. Oh. Sepak bola atau Iya, futsal. futsal, Nah, kan iya. Agen futsal ini ya. Betul Agen banget. Urias fun futsal. Sudah pasti fun. Nah, Iya. harinya besok Senin tanggal 26 September 2020. Jam 5 sore sampai Betul. jam 7 malam di Metro Puspawarno. Yoi, nah itu dia buat teman-teman yang cowok, yang cewek kayaknya kalau mau ikut juga boleh Nggak deh. apa-apa lah. Heeh. Dan punya kaki, datang aja. Sepatunya nggak apa-apa lah Ya, nanti. sepatunya nggak usah pakai nggak apa ya. Iya.
Itu tapi pengumuman yang minggu-minggu lalu sih, kalau yang besok harus pakai. Oh gitu ya. Nggak tahu ya, intinya datang aja lah ya. Oke, Nah, ini oke. berikutnya nih. Waduh, saya minta tak bantuin Bu. Iya. Ini ya bajunya ini yang jadi kunci kenapa kok saya ini adalah kuli, tapi katanya lebih mirip kayak tukang parkir ya tadi ya. Yang ngomong di situ tuh. Ini meskipun saya di sini jadi kuli tapi tetap keren. Oh, Wis iya dong. asik. Iya, biar kelihatan Ini ya, dong Bu. tetap keren bajunya Iya, karena betul pakai banget. bajunya Icon. Bisa- Pesennya di mana? Pesennya bisa nge-DM Instagram aja atau Hah? ke Kak Tari atau Vicky Betul. biar teman-teman bisa pesen dengan harga 119.000 ya. Betul. Kalau teman-teman ini Hah? ukurannya M dan L Sudah ready. Tapi selain itu bisa pesen dulu ya Bu Betul. ya. Tetap dilayani kok yang Iya, belum, betul. yang bukan M dan L tetap dilayani, tenang aja. Oke, selanjutnya kita masih punya pengumuman media sosial kita. Iya. Enggak cuma mereka dong yang punya media sosial. Iya dong, kita juga punya dong. Betul, Instagram kita ada di Generasi Inspirasi. Instagram. YouTube-nya YouTube, Bu. maaf, YouTube-nya ada di Generasi Inspirasi, Instagram-nya ada di icon.youthextins dan icon.youngedel. Ya. Terus website-nya kita ada di Websitenya mana? di www.gbtkaosmg.org. Ya. Sama aplikasinya My GBTKAO ya. Iya, betul Ya sekali. itu. Terus jangan lupa nih, kita kan sekarang menempati ruang ibadah yang baru Iya. di lantai 1. Jadi ya kursinya sama seperti yang di lantai 6, jangan digeser-geser. Betul. Tetap jaga kebersihan. Iya. Karena setelah ini akan dipakai oleh ibadah doa malam. Doa malam, ya. Dan juga persembahannya Untuk persembahan Asyar membagikan amplop ya Bu ya. Bisa menggunakan amplop yang diberikan oleh Asyar aja. ya jangan yang itu ya di bawah. ya. Nanti kalau yang Makanya itu ada punya umum. ya punyanya umum biar tidak tercampur ya. Ya, pakai yang dari Asyir aja ya. Oke, Oke, berikutnya yang setiap minggu kita bacakan. Ya, Aca. Aca. Ya. Saya dulu ya Bu ya, mohon Silakan. izin. Yang pertama dari Ariel Velascoca dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bisa belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Contohnya saat tersesat di jalan dan lain-lain. Bila kita bersyukur, Tuhan akan selalu bersama kita. Wow. Oke, terima kasih Ariel. Yang kedua ada Ya. dari Vicky Joyful Gede. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tuhan selalu setia kepada kita walaupun terkadang kita sering melupakan Tuhan. Ia akan selalu memberi kita kekuatan dan memelihara kita. Jadi jangan pernah lupakan Tuhan dan selalu mengucap syukur karena rencana Tuhan selalu baik untuk kita. Amin. Amin. Terima kasih ya Iya. dua orang yang menginspirasi ini Betul di sekali. minggu ini. Oke, bisa kita tutup dalam doa, Kak? Oke, sebelum kita mulai beribadah, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih kalau Kau izinkan kami untuk berkumpul di tempat ini untuk beribadah Tuhan. Kau yang buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan, dan buka telinga kami untuk dengar-dengaran akan Engkau. Dan kami sebentar akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar pujian penyembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga memberikan persembahan kami. Kau yang terima Tuhan, dan Kau yang mengembalikan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Akhir kata, Akhir kata, mari kita bekerja. aduh lupa Ibu. Bedah rumah Oh mereka. iya, bedah rumah Ya mereka. sudah, Ya. kalau gitu selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Icon Youth. Di suasana yang baru ini kiranya bukan buat kita makin bingung, tapi buat kita semakin semangat buat memuji Tuhan, semakin semangat buat dengar firman-Nya. Saya undang kita semua bangkit diri sama-sama. Kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan karena hanya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya! Woo! Tepuk tangan sama-sama semuanya. Katakan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan.
lagi sama-sama katakan satu nama yang besar. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Katakan Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu hati kami bersuka. tangan kami terangkan. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkan. Sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, Skala Raja. Sekali lagi kita mau berikan yang terbaik, sama-sama katakan satu nama yang besar. Nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Sekali lagi, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, Skala Raja. Yes, haleluya. Yesus kau Raja. Yesus kau Raja. Yes, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Aku ajak teman-teman untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Ya, Yesus. Karena Tuhan, kadang kita merasa nggak layak. Tapi Tuhan sendiri yang bilang, Dia yang layakkan kita. Dia sendiri yang mau berbicara dalam hidup kita. Ya, Yesus. Belajar untuk mendengar apa kata Tuhan. Terima kasih Yesus.
panasnya musim hidupku, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Karena pengorbananmu Tuhan, karena pengorbananmu, Kau jadi
dengan hatimu. Tiada yang kuasa-Mu Tuhan, kuatkanku Yesus. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi katakan, Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu buatkanku yang ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup ini. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup ini. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya dan kami Terima kasih Yesus atas waktu-Mu yang indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berbicara atas setiap kami. Lembutkan hati kami Tuhan. Beri hati kami yang mau belajar Tuhan mendengar firman-Mu. Amin.
Berkati Tuhan Koyogi yang akan membawakan firman. Berkati tutur katanya Tuhan. Biar dapat menyampaikan apa yang mau Engkau sampaikan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat sore teman-teman semua. Damai sejahtera buat kita semua ya. Shalom. Itu bukan sekedar jargonnya orang Kristen, tapi sebuah realita. Hal pertama yang saya rasakan waktu menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya itu adalah peace atau damai sejahtera dalam hati. Ya, saya berharap bahwa hal itu juga teman-teman alami. Sesuatu yang di dalam hati yang sebetulnya sesuatu yang real yang bisa kita rasakan, kadang sulit untuk dijelaskan. Tapi kalau ada Tuhan, kita menjadi orang percaya, ada kedamaian. Masih di tema bulan ini tentang dating and relationship, kita akan close di minggu ini. Dan minggu depan kita udah ada tema yang baru. Jesus between you and me. Beberapa minggu yang lalu saya udah nyampein tentang prinsip ini. Kenapa bisa maju sendiri? Oke. Bahwa harus ada Tuhan di antara kita. Nanti kalau mungkin sebagian teman-teman udah punya pacar ya. Mungkin boleh angkat tangannya. Kalau yang malu mengakui ya nggak usah angkat tangan. Dan sebagian mungkin belum, mungkin karena belum usianya juga ya, masih kalau pelajar SMP, SMA ya sebaiknya nantilah, terutama yang pria. Ini merupakan hal yang menarik buat kita karena bicara soal dating relationship itu buat kita terutama di usia kita itu bukan merupakan hal yang mudah, banyak kita struggle di sana. Saya bisa memahami itu. Bahkan ketika sampai orang sudah menikah pun tetap menjadi pergumulan ya. Perjalanan hidup bersama pasangan pria dan wanita, mungkin kalian lihat papa mamah kalian juga di rumah. Bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada tantangan, tetapi itu merupakan bagian dari proses perjalanan hidup. Juga kalau kita lihat sosial media dan lain-lain, isu perselingkuhan ya hari-hari ini, baik berita internasional maupun berita nasional juga yang mungkin orang menganggap nggak mungkin selingkuh, ternyata dikabarkan selingkuh gitu, walaupun ya kebenarannya kita nggak ngerti, kita nggak ngerti ya karena jauh dari kita hanya tahu. Isunya adalah seperti ini teman-teman, bagaimana ketika kita menjalani hubungan nanti bersama pasangan kita, teman-teman itu bisa menghidupi kebenaran di dalam prinsip-prinsip kebenaran ketika membangun hubungan itu. Saya tahu bahwa tidak mudah dan buat kita teman-teman prepare nanti pengen punya pacar seperti apa, pengen punya pasangan seperti apa, itu pun sudah struggle ya dengan semua beban kehidupan kita, mungkin pemikiran kita, mungkin kita punya kesibukan yang lain dan lain sebagainya. Tetapi sama seperti Yesus, kenapa dia bisa menghidupi kehendak Bapa dalam hidupnya, itu karena dia melihat Bapa. Prinsip yang dia lakukan sebetulnya hanya prinsip mirroring. Mirroring itu bercermin. Yesus bilang kalau aku tidak melihat Bapa, aku nggak bisa melakukan. Aku menyembuhkan karena aku melihat Bapa. Bapak mengerjakan sesuatu, maka aku bisa melakukannya. Nah sekarang kita melihat kepada Yesus, kita mirroring kepada Yesus. Setiap hari kita mencontoh dia melalui Roh Kudus dan firman dalam hati kita. Dan kita harus mulai dari sekarang.
Terutama ketika teman-teman pengen punya sebuah hubungan yang sehat. Mungkin gak sempurna pasti, karena kita jauh dari kesempurnaan dan kita masih terus diproses menuju kesempurnaan. Waktu kita nanti bangun relationship, kita dating dengan someone, dengan pasangan kita nanti, ada banyak hal yang tidak sempurna, tapi kita bisa melewatinya bersama dengan Yesus gitu. Di dalam kebenaran, sehat. Sehat bukan berarti nggak ada konflik, nggak ada masalah. Sama seperti saya pun mengalami ya, bersama dengan istri saya, mantan pacar saya dulu. Tahun ini adalah tahun ke-9 saya menikah. Dan tepat nanti di bulan ini September, anniversary 999. Yang mau siapkan kado boleh? Enggak. 29 September nanti, ulang tahunnya yang ke-9 anniversary. Jadi udah 9 tahun nih, udah punya 2 orang anak. Waktu itu saya menikah cukup muda, belum genap 26 tahun, jadi masih 25 tahun lebih 10 bulan kalau nggak salah. Itu saya menikahi istri saya, bukan karena hamil duluan ya, tapi karena dia lulus kuliah, kita lamaran, dan kita siapin semuanya. Saya nggak punya apa-apa teman-teman, cuma hanya seorang pria sederhana yang ya bisa nabung lah. Waktu itu kan saya sudah jadi full timer juga, jadi panggilan saya memang menjadi seorang hamba Tuhan waktu itu. Dan ketika saya mendekati mantan pacar saya itu, JDB ya, dia udah tahu bahwa saya ini mau jadi hamba Tuhan waktu itu. Dan ini cuma contoh ya teman-teman, nggak harus kalian nggak harus jadi pendeta, nggak, ini cuma case atau contoh mungkin yang bisa saya bagikan. Waktu itu saya nggak punya apa-apa beneran, motor aja pasti dari orang tua. Masih mending Lavender bisa beli motor sekarang, bisa nyicil. Waktu itu saya nggak bisa, ya cuma nabung-nabung dikit. Dan sampai sekarang saya juga masih nggak punya apa-apa secara harta duniawi, beneran, nggak ada STNK motor. Kalau kalian cari atas nama saya nggak ada, adanya motornya Lavender itu STNK saya, atas nama saya maksudnya. Tapi saya nggak punya, mobil juga nggak punya. Jadi waktu itu bisa dibayangkan teman-teman, saya bukan dari keluarga orang kaya, saya orang biasa, secara tampang juga biasa ya, cenderung jelek lah saya ya. Menurut kalian, kalau menurut saya ganteng. Ya kalau menurut kalian pasti ya. Kalau menurut saya orang biasa beneran. Waktu itu lebih kurus dari sekarang. Sekarang juga kurus sih sebenarnya. Sekarang mentok cuma masih di 64, 63 ya. Bobotnya tinggi 178. Jadi seperti saya nggak punya peluang, atau mungkin waktu itu saya juga berpikir gimana mendekati seorang wanita dengan apa yang saya punya. Cuma yang saya yakini waktu itu adalah saya hidup untuk Tuhan dari hati saya secara natural saja. Waktu itu saya juga nggak pernah dapat mimpi, penglihatan apa juga nggak ada. Saya ngikuti kata hati saya bersama Tuhan. Kemudian saya berjalan ke arah Tuhan aja, udah. Dan saya sempat berpikir, ada yang mau nggak ya sama saya gitu. Dan faktanya teman-teman saya beritahu, ada beneran. Dan saya pernah dekat sama seseorang yang jauh lebih kaya dari saya secara ekonomi. Padahal saya orang miskin beneran, waktu itu kere banget. Ya minimal saya nggak minta-minta lah, cuma nggak punya apa-apa beneran. Saya tidak punya sesuatu untuk bisa dibanggakan dan untuk bisa memikat seorang wanita. Maka saya tahu bahwa saya nggak mau punya modal secara jasmani apa-apa. Yang saya punya adalah kesungguhan hati saya dalam Tuhan. Dan akhirnya saya nggak terlalu mikir apa-apa. Dan singkat cerita, dekat dengan mantan pacar saya sekarang, dijauhkan dari saya gitu. Dan bukan kebetulan saya tahu, ternyata Tuhan sudah memproses dia juga. Kok bisa mau sama orang seperti ini? Maksudnya nggak punya apa-apa, uang juga pas-pasan,
Nanti kalau pacaran juga naiknya motor, bukan motor bagus loh. Itu motor lama, itu saya masih ingat, punya papa saya, Shogun hitam 2001. Mau naik tanjakan aja nih, mau ke kafe yang bisa romantis, itu kita gagal beneran. Karena motornya nggak kuat nanjak, ya udah kita pulang aja. Cari tempat makan yang di tengah kota. Itu pernah beneran itu terjadi. Udah naik nih, kita mau ke kafe itu. Di salah satu kafe, sekarang udah banyak kafe, kalau dulu kan masih sedikit ya. Kita udah berangkat di tengah jalan tuh, pulang. Karena saya takut kayaknya motornya nggak kuat nih. Nggak kuat nanjak nih. Pikirnya kan mau cari tempat kafe yang di atas view-nya keren ya kan. Bisa romantis di sana, bisa ngobrol asik. Ternyata nggak bisa bro. Akhirnya kita pulang, itu beneran. Nah dari sana, kemudian itu hal yang menarik tapi Tuhan itu tahu isi hati kita ya. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu keterbatasan kita. Ya, saya berdoa dan akhirnya setelah sekian waktu saya mengerti seperti firman kemarin saya bagikan buat teman-teman bahwa seseorang yang mendapatkan istri atau mungkin kalian yang cewek juga seseorang yang nanti mendapatkan suami itu mendapatkan anugerah dari Tuhan. Istri yang berakal budi atau yang punya hikmat itu Tuhan beri. Jadi Tuhan itu selalu memberikan jauh lebih dari apa yang kita doakan. Percaya teman-teman. Buktinya saya yang gak punya apa-apa, saya berdoa minta pasangan hidup dan Tuhan memberi lebih dari apa yang saya minta. Dan istri saya sangat menolong saya, benar-benar sebagai penolong. Karena sejak awal dia ngerti, dia gak cari materi dari saya, gak ada yang bisa saya kasih. Ya paling makan ayam goreng pinggir jalan masih bisa. Tapi bukan berarti saya gak tanggung jawab, tanggung jawab saya adalah saya tetap bekerja, saya tetap melayani Tuhan dengan baik. Dengan semaksimal mungkin yang saya bisa. Dan ternyata masih ada wanita-wanita yang tidak hanya melihat harta. Ternyata yang mereka lihat itu adalah tanggung jawab seorang pria. Maka teman-teman sekarang yang cowok-cowok, nanti berapapun gajimu gitu ya. Kamu naik motor apa, mobil apa, tenang aja. Yang paling penting adalah kamu cinta Tuhan, kamu tanggung jawab, kamu disiplin, kamu jujur gitu. Punya karakter yang baik. Itu modal menurut saya yang jauh lebih berharga. Tadi saya sempat cerita bahwa ternyata istri saya kok mau kenapa? Sebelumnya sebetulnya saya bukan kriteria dia. Tetapi Tuhan sudah memproses dia waktu ketemu dengan beberapa pria atau cowok yang cepat dekat dengan dia. Dan dia membuat dia mengerti secara di hati dan di pikirannya bahwa kekayaan itu bukan segala-galanya walaupun penting ya. Secara ekonomi itu penting teman-teman. Secara ekonomi itu penting kalian bisa punya pasangan yang gak jauh beda gitu. Nanti kalau pasanganmu terlalu kaya, kamu juga bingung. Itu baru urusan sama si dia, belum sama orang tuanya. Terutama kalau cowok misalnya nanti cewekmu jauh lebih kaya, itu beban mentalnya jauh lebih berat. Sama juga sebetulnya kalau kalian cewek, nanti pacarmu itu, pasanganmu juga kekayaannya jauh lebih. Ini nggak ada yang salah, cuma nanti bisa jadi beban mental juga ya. Kalian secara keluarga, penyatuan keluarga itu butuh effort yang sangat besar. Jadi saya juga akhirnya milih yang nggak jauh dari saya juga. Seperti istri saya yang kita secara ekonomi nggak terlalu jauh, secara pendidikan juga nggak terlalu jauh. Dan singkat cerita bahwa akhirnya dia memang punya hati untuk punya pasangan yang hamba Tuhan gitu. Seperti saya, akhirnya dia mau dan akhirnya setelah kuliah lulus terus kita lamaran 2 tahun nikah. Jadi nggak lama-lama pacarannya waktu itu 2 tahun aja. Nah setelah itu nikah. Nah memang kita ambil proses yang berbeda. Belum waktu itu nggak ada rumah, belum punya rumah, kita kontrak. Ya, kalau ini soal pilihan ya teman-teman, nggak ada soal benar salah. Kalau kamu pengen punya semuanya dulu, rumah dulu, mobil dulu, ya nggak apa-apa. Itu bagian dari pilihanmu dan kesepakatanmu nanti dengan pasangan hidupmu itu teknis. Dan Roh Kudus bisa menuntun itu. Maka hari ini saya nggak bagikan soal 1, 2, 3, 4, 5, soal dating and relationship. Karena itu nanti tugasnya Roh Kudus untuk mimpin kalian case by case. Nggak ada yang sama persis. Jadi kita belajar dari Alkitab itu prinsip-prinsipnya, nilai-nilainya, prinsipnya. Dan nanti Roh Kudus bisa menuntun kalian case by case-nya. Secara pribadi, pergumulan kita itu bisa lain-lain. Antara saya dan teman-teman itu bisa lain. Tapi prinsipnya ini, saya hanya berusaha, berdoa, menjalani hidup sebaik mungkin ke arah Kristus. Dan di tengah-tengah itu saya
bertemu dengan teman-teman sekomunitas kan, yang akhirnya punya tujuan yang sama. Dan itu sangat membantu saya. Sebagai seorang pria, khususnya teman-teman yang pria juga, penting sekali untuk punya arah hidup lebih dulu, supaya nanti ketika kalian berjumpa dengan calon pasanganmu juga kamu bisa menentukan. Yang cewek juga bisa menentukan, wah aku mau ke sana. Aku pengennya yang seperti ini sebetulnya, Tuhan kasih aku visi yang seperti ini. Nanti bisa ketemu di tengah-tengah tuh. Yang penting adalah kita ke arah Kristus. Kemudian kita pribadi juga ke arah Kristus, nanti kita akan di tengah perjalanan itu kita akan bertemu dengan teman-teman yang lain. Nah disitulah teman-teman bisa mulai membuka mata, membuka hati, membuka wawasan untuk kenal sebanyak mungkin, bangun social skill kalian, bisa berkenalan dengan si A, punya social skill yang baik, bisa berteman dengan baik. Nah nanti dari sana kan, dari pertemanan itu. Memang Tuhan bisa mengirimkan seseorang dari yang jauh di sana, misalkan nanti dari Papua gitu. Misalkan Yolanda tuh nanti pengen punya pasangan yang dari Papua. Dan Tuhan mendengarkan doanya tiba-tiba ketemu, ya bisa aja. Tapi mostly di antara kita ini nanti ketemunya dengan teman-teman sekomunitas. Yang sebetulnya nggak jauh gitu nanti. Ya, atau yang ketika teman-teman di momen tertentu nggak jauh sebetulnya. Cuma di area-area sekitar situ aja gitu. Karena biasanya kan dari teman-teman kita. Nah yang pertama memang yang paling penting sebetulnya adalah kembali ke kitab Kejadian lagi adalah Adam itu ada di Taman Eden dan Eden itu berbicara tentang persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Eden itu seperti tempat di mana surga dan bumi terkoneksi. Heaven on earth. Itu waktu itu di Eden. Jadi Eden itu kalau yang belajar matematika, lingkaran sama lingkaran itu bagian arsiran ya. Yang ketemu lingkaran A dan lingkaran B gitu. Heaven and earth ketemu itu di Eden. Dan Eden itu bicara soal kepenuhan dalam Tuhan. Kejadian 2 ayat 8 selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi pertama kali kita harus mencari Eden. Yang kita butuhkan pertama kali bukan pasangan hidup tetapi Eden. Apa itu Eden? The presence of God. Yang kita perlukan pertama-tama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dipenuhi dengan cintanya Tuhan. Dipenuhi dengan kasihnya Tuhan. Itulah Eden. Kalau digambarkan seperti dua gelas, seorang pria dan wanita, seharusnya kita waktu masih masa single, seharusnya kita menjadi utuh terlebih dahulu. Baru nanti ketika bertemu dengan siapapun orangnya, kita bisa menjadi orang yang utuh, penuh dan dewasa. Sekalipun tidak sempurna ya atau belum sempurna, tetapi kita harus diisi dulu dengan kehidupan yang dari Tuhan. Dating atau relationship itu bukan untuk kita mencari pemuasan dari pasangan kita. Ini kunci. Kalau kita tidak memenuhi hidup kita dulu, mencari kepuasan hidup di dalam Tuhan, maka nanti kalau sudah punya pasangan, kita akan menjadi seorang pribadi yang terlalu menuntut pasangan kita untuk memuaskan kita, baik secara jiwa, baik secara tubuh atau jasmani. Maka teman-teman yang sudah dating sekarang, proses ini nggak boleh berhenti. Kita harus tetap menjadi utuh dan lengkap di dalam Kristus, terus mengalami kepenuhan Kristus. Bahkan nanti setelah menikah pun sama, proses ke arah Kristus itu tidak boleh berhenti setelah menikah. Karena justru permasalahannya bisa jauh lebih kompleks di sana. Nah buat teman-teman yang masih single, kalian bisa menikmati dan enjoy masa single kalian sekarang. Dengan mencari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memuaskan hidup kita. I will satisfy you. With long life I will satisfy you. Aku akan memuaskan kamu. Jadi siapa yang bisa memuaskan kita? Bukan pasangan kita. Tapi Tuhan yang benar-benar bisa memberikan kepuasan dari dalam batin kita. Dan baru setelah itu ketika kita berjumpa dengan pasangan kita nanti, ini akan menjadi hubungan yang saling
Bukan lagi aku hanya minta dari kamu gitu. Maka tujuan berrelasi atau dating itu bukan supaya kita diperhatikan oleh pasangan kita, supaya aku nggak kesepian. Itu problem-problem kita waktu kita single. Dan itu sebisa mungkin harus diselesaikan waktu masa single, bukan waktu masa pacaran. Kalau masa single kita sudah jauh lebih baik atau dewasa, kita utuh dan lengkap, punya sebuah kedewasaan, nanti waktu berpacaran itu sangat membantu. Kualitas dating kita akan ditentukan dari kualitas single, waktu kita single. Waktu kita sendiri, itu sangat ditentukan. Kalau kita bisa utuh penuh dewasa dalam Tuhan, walaupun nanti masih berproses, itu akan sangat membantu. Kita tidak menjadi orang yang sangat menuntut pasangan kita. Kenapa orang bisa sangat posesif gitu, nggak trust sama pasangannya, pergi sedikit dia curiga, ke chat sama siapa gitu. Karena kita insecure sama Tuhan. Dan rasa aman itu hanya kita bisa dapatkan dalam Tuhan. Nah kalau kita nggak aman bersama Tuhan, sama pasangan, kita nggak mungkin aman. Kita akan selalu curiga. Kita akan selalu posesif. Nggak boleh ke sana, nggak boleh ini. Akhirnya kita mencengkram pasangan kita. Nggak boleh berteman dengan yang lain gitu. Karena kita terlalu takut kehilangan. Nggak ada secure, keamanan yang sejati dalam diri kita. Dan semua itu hanya bisa didapatkan dalam Tuhan. Maka waktu single itu the best untuk membangun diri kita. Yang sudah dating nggak apa-apa, lanjutkan pertumbuhan kita dalam Tuhan. Dua-duanya, jadi harus kasih ruang. Nggak bisa, ini hanya menjadi milik kita gitu, enggak. Karena kehidupan kita itu kan punya beberapa sisi. Bersama pasangan, bersama keluarga, sama teman gitu. Sama teman gereja, sama teman sekolah, sama teman kampus. Dan kita harus bisa membangun itu dengan lebih sehat dan lebih baik. Dan waktu Adam diberikan pasangan itu ketika dia sudah full, dia udah kerja, dia udah punya visi dari Tuhan. Dan Tuhan bilang gak baik kalau Adam seorang diri, maka aku akan menyediakan seorang penolong. Dan kisah Adam dan Hawa ini, kisah pernikahan, akhirnya nanti perjanjian baru kita mengerti bahwa ini bukan cuma soal kita dan pasangan kita, bukan soal Adam dan Hawa, tapi ini semua tentang Allah, tentang kasihnya buat kita. Karena ilustrasi atau analogi suami istri itu dipakai untuk Kristus dan jemaat kita. Artinya kita belajar soal relationship ini bukan cuma antara kita nanti dengan pasangan kita, soal Adam dan Hawa tidak, tapi jauh lebih dari itu, ini adalah tentang Tuhan dan kita. Nah waktu itu Adam dibuat tidur nyenyak, deep sleep. Ini value yang sangat penting teman-teman. Kalau kita mau dapatkan yang the best, teman-teman harus ada di posisi ini, deep sleep. Bukan lagi bingung mencari siapa ya, tapi restful in Christ. Waktu teman-teman nanti makin dewasa, makin utuh, makin penuh, kamu restful dalam Tuhan. Gak bingung cari siapa ya orangnya. Makin kamu bingung cari, pilihanmu makin gak berkualitas. Karena ada sesuatu dari dalam hatimu kayak, nah hati-hati juga sama lingkungan ya, yang membuat kita terburu-buru. Ayo kamu udah usia ini. Saya tahu bahwa tidak mudah hidup di Indonesia dengan dorongan-dorongan semacam ini, tapi kadang-kala ada yang baik, kadang-kala ada orang yang tulus, tapi kadang-kala menjebak. Memang kalau belum waktunya nggak ada masalah, kamu hanya perlu berjalan bersama Tuhan. Orang lain boleh kasih masukan, mereka boleh kasih masukan buat kita, tapi keputusan di tangan kita. Nah deep sleep itu adalah restful. Saya kemarin lagi renungin ayat ini dan ini adalah seperti Tuhan lagi melakukan operasi pertama di Alkitab nih ya. Jadi sebelum ada sains, ilmu dokter, Tuhan tuh udah melakukan operasi buat Adam. Beneran literally operasi kan. Dibuat tidur kayak orang dibius, dia tidur, gak punya kesadaran, berarti dia deep sleep, restful. Nah waktu dia restful, Tuhan mengambil salah satu dari rusuknya. Rusuknya, dari kata aslinya ini, salah. Diambil. Nah kata salah itu ternyata dengan diambil rusuknya membuat Adam itu menjadi pincang. Pasti bukan pincang jasmani, tapi membuat Adam itu ada sesuatu yang kurang dari hidupnya lalu ditutup dengan Hawa atau pasangannya itu, penolongnya sepadan. Dan penolong ini kalau secara rohani, memang nanti kita akan punya penolong
dalam arti fisik pasangan kita, tapi yang jauh lebih dari itu kita perlu terlebih dahulu seorang penolong. Siapa itu penolong? Teman-teman baca di Injil, di Alkitab Perjanjian Baru, penolong itu jelas adalah the Holy Spirit. Tuhan kasih kita penolong yang supaya bisa menuntun dan menolong kita di masa-masa kehidupan kita. Diambil rusuknya, jadi dibuat deep sleep, dia restful, kok bisa tidurnya? Memang gak dijelaskan, tapi menurut saya justru Adam itu sangat menikmati keintiman sama Tuhan dalam hari-hari hidupnya ya. Di Taman Eden itu yang semuanya ada, makanan semua ada, harta benda gak kekurangan. Udah dia menikmati semuanya, terutama ada Tuhan di sana. Dia begitu close, dia begitu intim, dan akhirnya dia bisa restful, dia bisa deep sleep. Di sini nggak dijelasin di ayat ini bahwa gimana caranya Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Kasih obat bius misalnya, atau ditiup misalnya, begitu. Nggak juga, nggak ngerti. Tapi yang saya tangkap waktu saya baca ayat ini adalah ketika Adam sangat menikmati cintanya Tuhan, itu yang membuat dia bisa deep sleep. Kayak seorang anak yang ada di pangkuan mamahnya atau papahnya digendong, dia bisa tenang, dia gak mikir apa-apa. Anak saya yang kecil barusan ulang tahun 1 tahun, jadi dia masih belajar berdiri, belum bisa jalan normal, dia belum bisa lancar maksudnya, dia bisa kadang berdiri pelan-pelan beberapa detik. Dan yang dia lakukan selalu adalah dia menjatuhkan dirinya ke belakang. Padahal dia cuma ngerti bahwa di belakangnya itu ada papa atau mamanya atau kokonya mungkin atau omanya gitu. Yang siap menangkap dia. Dia gak peduli, pokoknya dia mainan, ya jatuh ke belakang. Karena dia tahu bahwa dirinya aman. Nah, Adam sedang ngerasain itu, sebuah keintiman dengan Tuhan sehingga dia bisa deep sleep dalam pelukan Tuhan. Nah begitu dia restful inilah Tuhan ngerjain sesuatu dalam dirinya. Kalau teman-teman mau dapat yang the best dari Tuhan, bukan cuma soal pasangan hidup, bukan cuma soal pacar, tapi ini bicara soal seluruh area kehidupan kita. Kalau kamu bisa restful dalam kasihnya Tuhan, disitulah waktu di mana Tuhan bisa mengoperasi hidupmu untuk ngerjain sesuatu dan dia sediakan sesuatu buat kamu. Kadang yang gak terpikirkan. Tapi itulah cara Tuhan. Maka tugas kita adalah, saya mau beritahu, tugasmu bukan mencari siapa orang yang tepat. Tugasmu yang pertama dan yang terutama adalah berikan dirimu punya kenikmatan hubungan dengan Tuhan. Berikan dirimu itu ada di pelukannya Allah. Sampai kamu bisa restful. Ya sih emang belum punya pacar tapi aku bisa restful. Peace, enjoy, kamu bisa nikmati hidupmu. Di situ malah kamu sangat produktif. Kamu bisa malah jauh lebih dewasa. Karaktermu bisa jauh lebih keluar, punya kesabaran, punya tanggung jawab. Karena kamu restful dalam Tuhan, sekolahmu bisa produktif gitu. Dan itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Dia mau untuk selalu kita restful di dalam Dia. Karena itulah hubungan cinta kita dengan Tuhan. Waktu kita bisa punya hubungan cinta dengan Tuhan, barulah kita bisa punya hubungan cinta dengan sesama. Ketika kita mengenal cintanya Tuhan, baru kita bisa punya hubungan cinta kita dengan sesama. Karena cintanya Tuhan itu berbeda. Kasihnya itu meskipun kita begini, dia tetap mengasihi kita. Meskipun kadang kita salah, Tuhan itu tetap dekat sama kita. Dan saat deep sleep itu bagian yang terbaik. Jadi saya berdoa supaya teman-teman berikan dirimu enjoy with God aja. Every day. Maka semua yang terbaik itu nanti datang. Persis seperti Matius 6 ayat 33 kan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya. Itu konteksnya halal jasmani loh. Uang, makanan, pakaian. Itu jasmani semua. Itu dicari bangsa-bangsa. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Nah soal kapan ya gak ngerti. Nanti waktunya Tuhan. Kalau memang belum, ya nggak ada masalah toh. Kamu bisa enjoy kan. Temanmu yang punya pacar belum tentu nikmati pacarannya. Bener ya? Jadi kenikmatan hidup bersama Tuhan, itu bukan soal punya nggak punya banyak atau sedikit ya. Yang punya pacar, enjoylah. Bangun hubungan dengan baik dan benar yang kudus dalam Tuhan.
Yang belum punya, enjoy hidupmu waktu masih single. Nikmati hidupmu bersama dengan Tuhan. Waktu kita bisa restful. Dan di sanalah Tuhan akan memberikan semua yang terbaik. Nanti akan seperti dituntun dan ditata step by step. Kuliah kita, nanti kerjaan kita, nanti bertemu dengan pasangan hidup kita, semua yang terbaik. Dan setiap kita akan punya cerita hidup yang beda. Jadi jangan dibanding-bandingkan lah. Gak usah compare lah sama yang lain. Belajar boleh tapi gak usah compare lah. Nanti membuat kita kecewa, membuat kita lemah iman kita. Tuhan pasti sediakan yang the best buat kita. Saya akan tutup dengan ini, sebetulnya masih ada lagi. Ini tujuan kita nanti berrelasi atau dating atau menikah. Bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging, oneness. Kenapa nanti teman-teman pengen menikah? Bukan karena cuma status sosial aja. Ya orang-orang menikah ya kita menikah, tapi supaya kita menjadi satu. Jadi ketika dua orang menjadi satu itu proses loh. Bukan cuma having fun. Gimana kalau sebetulnya dating atau marriage pernikahan itu lebih untuk menguduskan kita, membentuk kita daripada sekedar untuk menyenangkan kita. Kalau dunia mungkin ya supaya aku have fun, ada yang merhatiin aku. Ya it's okay, itu bagian dari hidup dan Tuhan bisa memberikan itu untuk kita nikmati. Tapi itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah kita makin seperti Yesus. Dan kita justru dibentuk oleh orang yang terdekat kita. Siapa orang terdekat itu? Pasangan hidup, pacarmu, suami atau istrimu nanti. Itu orang yang paling mengasah hidupmu. Dan yang membuat kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Orang yang paling dekat sama kita. Itu bisa menjadi orang yang paling kita benci. Gak heran banyak orang cerai kan. Teman-teman, gak heran banyak orang selingkuh kan. Karena belum memahami kasih Kristus dalam hidupnya. Bahwa pernikahan atau dating itu bukan untuk having fun saja. Itu bonusnya. Tapi yang utama adalah justru membentuk kita, karakter kita. Gimana kita bisa belajar sabar kalau gak pernah ketemu sama orang yang gak pernah membuat kita sabar. Sabar kita gak teruji dong. Dan kita gak bisa ngomong, oh aku udah sabar gitu. Dan orang lain gak bisa menilai kita, kamu tuh sabar loh sekarang. Dari mana? Harus teruji. Dan itu lewat orang terdekat kita. Dan justru pasangan kita itu orang yang paling berpotensi menyakiti hati kita. Nah tergantung nanti respon kita. Mau menjadi satu. Karena untuk jadi satu itu ada prosesnya, berarti harus ada yang dipotong. Dari hidup kita tuh harus ada yang dipotong. Dulu teman-teman sukanya lebih suka main sama teman. Nanti kalau udah punya suami atau punya istri harus mengutamakan keluarga. Harus tanya jadwal istri dulu, harus tanya jadwal suamimu dulu. Gak bisa saya nanya, walaupun boleh. Yang sekarang suka main game nanti kalau udah pacaran pasti waktumu bisa berkurang. Kamu harus chatting sama pacarmu dong. Harus balesin ya kan, sesuai kesepakatan kalian. Harus kasih perhatian, harus care gitu. Ya itu wajar. Artinya ada proses yang dilalui dan akhirnya untuk jadi satu. Dan kesatuan itu akhirnya dua orang jadi satu. Itu merepresentasikan Allah. Jadi siapa yang ada di bumi ini yang bisa merepresentasikan Allah itu adalah family. Keluarga. Pria dan wanita. Marriage, pernikahan. Karena kata ekat itu kata yang sama yang dipakai untuk Tuhan. Allah kita itu esa, ekat. 3 pribadi tapi esa. Jadi betapa besarnya misteri itu teman-teman. Ini bukan soal kita. Aku nanti punya pacar si A, si B. Tapi ini tentang kasih Tuhan buat kita. Dan kenapa terakhir? Kenapa mereka telanjang gak malu? Karena mereka dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemuliaan itu merosot. Ada yang berkurang dari hidup mereka dan membuat mereka malu. Sebelum itu mereka diliputi oleh kemuliaan Tuhan dan hormat. Maka free sex sebelum menikah, seks sebelum nikah itu merusak. Karena itu seperti kamu menjadi satu terus dilepas lagi, jadi satu dilepas lagi. Maka teman-teman harus hati-hati nanti kalau udah berpacaran, batasi aktivitas seksual. Kalau bisa jangan.
Karena itu merusak, apalagi nanti kalau putus, kamu punya mantan. Makin banyak mantanmu, makin banyak problemmu ke depan. Maka sebisa mungkin minimalkan mantan. Dan kalau punya mantan pun sebisa mungkin hubungannya baik. Maksudnya gak sampai punya aktivitas seksual bersama dia. Itu masalah nanti. Dan buat kita juga merusak psikologi kita dan rohani kita. Karena begitu menjadi istri mereka jadi satu. Dan disinilah baru setelah diberkati bisa melakukan hubungan suami istri. Karena mereka akhirnya jadi satu. Tapi kalau yang belum, kamu melakukan aktivitas seksual, kamu bonding. Tapi nanti lepas lagi. Terus kamu bonding lagi, terus nanti dilepas lagi. Itu merusak jiwa dan roh kita. Maka saya berdoa teman-teman belajar akan hal ini. Kalau seandainya kalian ada yang pernah melakukan itu, Tuhan punya kesempatan yang kedua. Gak ada yang sempurna di antara kita, saya tahu. Semua kita pernah salah. Datanglah sama Tuhan supaya Tuhan merestorasi hidupmu, kamu dipulihkan. Supaya secara soul atau kejiwaanmu bisa dipulihkan, rohani kita bisa dipulihkan. Dan kemudian membangun hubungan yang lebih baik lagi, yang lebih sehat lagi bersama dengan pasangan kita. Mari kita berdoa, kita berdiri teman-teman. Saya berdoa supaya teman-teman diberikan hikmat Tuhan nanti ya, dalam perjalanan hidupmu, kamu dapat yang the best. Yang sekarang udah punya pacar, jalani hidupmu bersama Tuhan, nikmati, belajar supaya makin dewasa. Yang belum, yang masih sekolah terutama, sekolah dulu aja maksimal. Kenal sama sebanyak mungkin orang, jenis-jenis ya, maksudnya jenis-jenis orang, maksudnya si A seperti ini, si B seperti itu. Enjoy your life, bertumbuh, skillmu dibangun, belajar. Udah punya visi dalam Tuhan gitu. Nanti sampai Tuhan bisa mempertemukan di waktu yang tepat dengan orang yang tepat buat kalian semua. Dan supaya kalian bisa menikmati hubungan itu di dalam Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur dengan kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Izinkan kami Tuhan, untuk kami yang masih single, kami yang masih sendiri di masa muda kami, biar kami bisa merasakan restful in Christ. Biar kami bisa menikmati kedamaian, ketenangan, merasakan kasih dan cinta-Mu. Melakukan semua aktivitas kami dengan baik. Engkau akan membuat kami begitu produktif ketika kami restful di dalam Engkau. Berkati teman-temanku hari ini Tuhan. Berkati semua kami. Supaya lebih dulu kami mengenal akan siapa Tuhan sebelum nanti kami berjumpa dengan pasangan hidup kami. Buat teman-teman yang sudah punya hubungan, mereka sedang dating, Tuhan berkati mereka. Blessing Tuhan, berkat Tuhan atas mereka. Engkau menuntun setiap perjalanan mereka. Mungkin sampai di hari pernikahan nanti, di masa depan mereka. Tuhan, tolong mereka supaya mereka bisa melewati, membangun hubungan ini dengan sehat, dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam hikmat Tuhan. Terima kasih. Juga buat teman-teman yang masih di usia yang sekarang yang sudah cukup dewasa, yang sedang menantikan seorang pasangan hidup. Tuhan, kami percaya Engkau sudah sediakan yang terbaik, yang jauh lebih dari apa yang kami doakan. Dan buat kami mengerti apa isi hati-Mu dan kehendak-Mu. Sampai nanti Engkau pertemukan kami dengan pasangan hidup kami yang terbaik, yang dari Tuhan, yang cinta Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami akan membangun hidup bersama untuk memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tadahkan tangan kami. Kami terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dari putranya Tuhan Yesus, dari Roh Kudus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Dia menyinari Engkau dengan wajahnya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi Engkau shalom, peace, damai sejahtera. Kedekatan, keintiman dengan Tuhan setiap hari. Tuhan dekat denganmu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintai engkau.
Biar engkau bisa merasakan pelukan Tuhan setiap hari. Dan itu yang akan membangun dan mengubah hidupmu. Dari hari ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Semua kita yang percaya berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati teman-teman. See you next week, masih di lantai 1 minggu depan. Sampai lantai 6 nanti jadi selesai direnovasi.